tanggung jawab kita. Kami rawat dan kami pelihara dengan baik. Proses urusan adat dilaksanakan pada tanggal berapa kan? Tanggal 13 dan sudah selesai, dan pada tanggal 14 acara di gereja nikah, dan pada tanggal 16 dilaksanakan resepsi pernikahan di Hotel Kristal. Jadi semuanya itu berjalan dengan baik. Kami percaya itu karena pertolongan Tuhan, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Dan atas permintaan kakak, sesungguhnya langsung di Wakabubak, tetapi kakak-kakak harus ada di Lurah, sangat mendadak, sehingga kita seperti ini yang ada, keluarga-keluarga saja yang ada. Nanti pada tanggal hari Sabtu, sebentar setelah ini akan langsung ke Wakabubak, dan resepsi atau acara keluarga juga di Wakabubak. Takdir mungkin orang Wakabubak datang di sini. Jadi pada tanggal hari Sabtu nanti akan dilaksanakan acara sederhana juga dengan keluarga yang ada di Wakabubak. Dan pada hari Minggu pagi direncanakan, dan hari Minggu itu ada balas gereja, tetapi karena pesawat harus berangkat pada hari Minggu pagi, maka nasar untuk balas gereja akan dilaksanakan di Wakabubak. Mohon maaf Bapak Ibu keluarga yang sudah tadi menunggu. Jadi tadi dorong sudah habis-habisan menangis keluarga karena bahagia kehadiran Nona Sita di sini. Jadi ada, sebelum kita doa ada beberapa yang saya bertanya. Jadi yang lebih tahu adalah kakak. Kami semua tidak pergi karena memang kami tidak punya sayap saat itu. Kakak istri
yang besar dengan berbagai keluarga. Sesungguhnya kami tidak punya apa-apa, tapi Tuhan yang punya apa-apa. Dia yang menuntun kami sehingga kami dapat lewati semua peristiwa yang terjadi sejak tanggal 6 sampai dengan pada tanggal 17. Sampai hari ini kami berkembang dengan segala sukacita bersama-sama dengan anak kekasih kami, Rosita Andani Teri, Aprianto Billy, dengan Bapak Mama daripada dan setelah itu hari Kamis tanggal 14 Juli itu dilangsungkan sebuah peristiwa yang bersejarah dalam pertumbuhan iman rumah tangga Kristen, bahwa pada hari Kamis itu tepatnya jam 10 pagi dilangsungkan pemberkatan nikah bagi kedua anak kami, Aprianto Billy dan Rosita Andani Teri. Setelah itu kami kembali ke kediaman Bapak Teri. Kami langsungkan sebuah acara sederhana makan bersama keluarga dengan seluruh handetolan yang ada di Kota Soe. Setelah itu pada hari esoknya anak kasih kami Aprianto dan Rosita Andani melaksanakan sebuah perkawinan pemerintah di Kapil Kota Soe, dan itu sudah selesai. Dan tepatnya pada pukul 15 petang kami keluarga bergerak menuju ke Kupang, langsung di Hotel Kristal, dan di sana kami bermalam sambil menanti menanti hari resepsinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 16 dan pukul 14 petang. Nah, itulah perjalanan yang dilakukan oleh keluarga. Semuanya itu boleh kami lewati juga, itu oleh karena kuasa kebesaran Tuhan. Apapun rencana manusia yang mau menggagalkan sebuah peristiwa iman, kalau kita dengan Tuhan semuanya menjadi lumpuh. Itulah dasar iman percaya kami. Sehingga apapun tantangan, seperti istri saya, dia dapat tantangan pada tanggal 18 Maret pukul 12.30 dini hari. Dia jatuh terus tidak bisa bergerak. Tapi kami percaya Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk kami dibentuk iman. Tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi itu terus Tuhan tidak izinkan. Ada sesuatu yang Tuhan rancangkan dan Tuhan. Sementara tahun lalu Agustus kami sudah pergi di keluarga Teri ke Singapura, yang intinya adalah makan pimpinan. Dan Juni tahun ini sesungguhnya itu adalah urusan, tetapi Maret dapat tantangan. Apakah dengan tantangan ini kami mundur atau kami tunda lebih jauh lagi tahun berikutnya? Tidak. Kami punya Tuhan. Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan berikan kekuatan bagi kami, Tuhan akan melengkapi kami sehingga kami dapat melaksanakan itu pada bulan Juli. Semua itu kami sudah lewati, dan patut kami keluarga menyampaikan ucapan terima kasih atas segala uluran tangan daripada saudara-saudara, Bapak Ibu yang dapat menopang kami selama ini, sehingga semua kegiatan itu kami sudah dapat lewatinya itu dengan sukacita. Kami keluarga tidak punya apa-apa untuk membalas semuanya itu, tapi kami punya Tuhan. Kami serahkan pada Tuhan, Dia dengan cara Tuhan sendiri akan menolong Bapak Ibu atas uluran tangan yang Bapak Ibu sudah memberikan. Akhir kata, jika selama perjalanan kegiatan ini, ketika kita bersama-sama sebelum kami berangkat dan ketika kami sudah ada kembali di sini, kalau ada hal-hal mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga yang hari per saat ini,
Lalu kesempatan ini kami mohon maaf. Dan segala macam kekurangan itu kita tinggalkan di sini, kita bawa pulang hal-hal yang positif menjadi satu harapan bersama kita untuk kita terus bersatu dan terus bergandengan tangan. Karena tanpa kita bergandengan tangan, kekuatan apapun yang kita miliki semuanya menjadi sia-sia. Dan akhirnya saya ucapkan selamat siang dan salam untuk kita semua. Salam. Itu sekilas perjalanan cinta daripada anak kami Rinto dan sampai sudah selesai. Jadi oleh karena itu sesungguhnya kami ceritakan dulu sejarahnya sehingga sebentar kali ibadah dia akan sejalan dengan itu. Kebiasaan orang itu berdoa dulu. Kalau memang orang Sumba yang kita ambil berdoa pasti tahu jalan ceritanya. Tapi kan orang dari sana jadi ceritakan dulu kisahnya sehingga kita masuk pada ibadah hingga dia berjalan seturut dengan apa yang disampaikan oleh keluarga. Kepada yang bertabir, Majlis GKS Perumi, waktu dan tempat kami silakan untuk kita ibadah. Setelah ibadah baru kita kembali di kamar. Jadi baik, selamat pagi dan salam untuk kita sekalian. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai ungkapan dan rasa hati keluarga, kita akan masuk dalam ibadah syukur bersama. Oleh karena itu, mari kita mengkidungkan kidung jemaat nomor 392. Kita mengkidungkan kidung jemaat nomor 392. Ku berbahagia, yakin, teguh, dan sisa apa kata selanjutnya. Ku berbahagia, yakin, teguh, Yesus abadi, kemuliaan-Mu, aku Bapak Ibu keluarga dan kita semua yang hadir pada saat ini, marilah kita teduhkan dan tenangkan hati kita untuk kita masuk dalam saat teduh pada saat ini. Saat teduh untuk kita sekalian. Pertolongan bagi kita pada jam ibadah, pengucapan syukur keluarga di tempat ini, ialah boleh jadi dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut serta segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita pada ibadah saat ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Naja akan membimbing dan mengarahkan ibadah syukur kita pada saat ini. Naja akan membimbing dan mengarahkan ibadah syukur kita pada saat ini.
terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mari kita mengkidungkan kidung jemaat nomor 402 untuk meresponi nats pembimbing. Ku perlukan juru selamat dan sisa kata selanjutnya. Ku perlukan juru selamat agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, agar jiwaku tenang, terkendal dan rendah. Dia Tuhanku membimbing, ku di malam tenteram. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sebagai dasar syukur kita pada saat ini. Namun sebelum itu, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan yang terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami, terkhusus buat keluarga di tempat ini Tuhan. Mereka mensyukuri setiap karya besar Tuhan yang Engkau nyatakan bagi keluarga di tempat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan kami, itu semua karena campur tangan Tuhan yang terus ada bersama dengan keluarga di tempat ini. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang sebagai dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Bersama Suami Istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada suami, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya
sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita, dan terkhusus buat keluarga di tempat ini yang mau membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun lebih daripada itu mau menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini, jaminan kebahagiaan keluarga atau jaminan kebahagiaan rumah tangga. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjalani kehidupan dalam sebuah rumah tangga, tidak ada jaminan bahwa kehidupan akan berjalan mulus-mulus saja, atau kehidupan akan berjalan bahagia selalu. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan ini tentunya ada tantangan, ada penderitaan atau kesulitan yang dialami. Meskipun kita berusaha membentuk dengan keras rumah tangga yang kita bangun, bisa saja kita terperangkap dengan rumah tangga yang penuh dengan pertikaian, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa tidak ada kesedihan yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan kesedihan yang diakibatkan dengan rumah tangga yang tidak bahagia. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan yang kita baca berisi tentang nasihat Rasul Paulus mengenai bagaimana seharusnya kehidupan sebagai suami istri. Ada harapan Rasul Petrus di sini bahwa agar seorang istri harus tetap tunduk kepada suami dengan saling bekerja sama dan membangun komitmen bersama-sama. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus di sini mengharapkan agar sebagai seorang istri harus mampu menyenangkan hati suami. Namun bukan berarti bahwa firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini menunjuk kepada suami saja. Bukan berarti dalam menjalani kehidupan di dalam rumah tangga hanyalah seorang istri yang patut tunduk kepada suami, menghargai suami. Tidak demikian, akan tetapi suami juga sebaliknya. Bagaimana ia hidup bijaksana terhadap istrinya, bagaimana juga ia mampu menjadi suami yang mampu menyenangkan hati istri dengan kelakuan yang baik. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu prinsip rohani di dalam kehidupan keluarga Kristen adalah hidup dengan bijaksana, membangun suatu kehidupan rumah tangga yang baru dengan bijaksana, tidak datang dari satu pihak saja. Walaupun secara khusus firman Tuhan yang ditunjukkan kepada seorang suami, akan tetapi perlu ada kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara suami dan istri. Jika keduanya tidak mau kerjasama, tentu keinginan untuk hidup bahagia tidak akan nyata. Malah yang timbul adalah hal-hal yang buruk. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun tentu mengharapkan suatu rumah tangga yang penuh dengan suasana yang tentram, penuh kasih dan tunduk terhadap
satu sama lain. Sekalipun dalam perjalanan rumah tangga ada banyak hal yang harus dilewati bersama, baik itu tantangan hidup yang dari luar bahkan dari dalam diri sendiri. Namun yang ditegaskan oleh Rasul Petrus di sini adalah bagaimana membangun komitmen secara bersama-sama, saling menghormati, saling menghargai antara istri dan suami. Terkhususnya buat pasangan yang hari ini sudah resmi untuk penyelesaian nikah adat. Oleh karena itu, biarlah kita hidup dalam Tuhan, kita hidup menjadi keluarga yang selalu membangun komitmen, saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa jika dua orang berdoa dengan sepakat, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Kita dapat lihat di Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19. Melihat di Matius pasal 18 ayat 19, di sana dikatakan bahwa, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai orang Kristen, ketika kita menyerahkan rumah tangga kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini keluarga mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mensyukuri apa yang telah dialami oleh keluarga, di mana kedua anak kekasih mereka sudah menyelesaikan urusan adat dan juga sudah menyelesaikan pernikahan yang dilakukan di hadapan Tuhan dan bahkan di hadapan jemaatnya. Kiranya setiap karya kebaikan Tuhan yang dialami keluarga di tempat ini boleh terus membawa dampak bagi keluarga untuk terus belajar bersyukur atas setiap karya-karya besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Kiranya sukacita, kebahagiaan terus dirasakan oleh keluarga, terkhusus buat pasangan yang sudah menyelesaikan urusan adat saat ini. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru di rumah tangga yang baru. Kiranya sukacita Kristus terus menyertai rumah tangga kedua pasangan ini yang akan menjalani rumah tangganya yang baru. Biarlah kasih Kristus terus menolong keluarga dan menolong kita semua yang hadir pada saat ini untuk menjadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi landasan dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon perenungan kita menkidungkan kidung jemaat nomor 450. Kidung jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar dan kita bakal berlanjut. Kristus
Kembali lagi kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, di mana ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini pola berkenan terjadi oleh karena pertolongan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami. Bapa di sorga, firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, mari Tuhan Engkau tanam dan artikan dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh bermakna dalam hidup kami, dan betul-betul kami terapkan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersyukur dengan keluarga di tempat ini atas kebaikan Tuhan yang Kau telah nyatakan bagi keluarga mereka, di mana di hari yang lalu Tuhan, mereka sudah menyelesaikan perkawinan adat dan bahkan pernikahan Tuhan. Kami percaya itu semua terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan keluarga di tempat ini, namun semata hanya karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup keluarga di tempat ini. Kiranya Tuhan, mari Engkau terus memberkati keluarga di tempat ini, segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan memberkati dan menolong. Kiranya berkat Tuhan terus berkelimpahan dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, segala proses selanjutnya Tuhan, apapun bentuknya, kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Allah yang sungguh setia, Allah yang maha tahu, yang maha pengasih dalam hidup kami, yang terus bersama-sama dengan keluarga di tempat ini, yang terus hadir dalam setiap proses yang mereka akan lakukan ke depannya ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat pasangan ini Tuhan. Kiranya mari Engkau menolong mereka, mari Engkau terus memberkati hidup dan kehidupan mereka Tuhan. Ajari mereka untuk saling menghargai, saling menghormati antara suami istri Tuhan. Kiranya di dalam memasuki rumah tangga yang baru ini, biarlah Tuhanlah yang menjadi dasar dari rumah tangga mereka ini Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan tambahkan bagi kehidupan pasangan ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, Engkau kenal siapakah kami ini, Engkau mengetahui kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati kami, Tuhan menolong, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan yang terus berkelimpahan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, ampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Inilah doa, ini syukur kami Tuhan. Sambut dan dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan memohon kepada Bapa yang di sorga. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita menghidungkan hidung jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anak-Mu dan sisa apa kata Tuhan. Pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus, bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati kita memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan memberkati setiap kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berakhirnya doa ini, maka seluruh rangkaian ibadah kita berakhir sampai di sini. Atas kebersamaannya saya ucapkan terima kasih dan shalom.
anak kembalikan kepada keluarga. Terima kasih kepada Nona, masih Nona ya? Nah, Nona mahasiswa. Oh ya, saya kira itu. Terima kasih atas firman kebenaran yang ditaburkan untuk keluarga laki-laki perempuan dan beliau kepada kedua anak kami, Rinto dan Nona Sinta. Sinta. Nah. Yang lebih kenal hanya bapaknya kan yang dibuat. Kami tidak kenal bapak namanya. Masih benar bapak kenal. Jadi baik, kita akan masuk pada tahap berikutnya, terakhir untuk kita ketemu dengan keluarga perempuan di dalam, bapak dan mama. Kalau biasa duduk di tikar, kalau di sini harus tikar ada. Tapi kalau memang kurang memungkinkan, di atas tikar kita bisa taruh kursi juga ke bawah, supaya lebih leluasa. Sahnya bahwa anak kami Sita menjadi marganya kami di Sumba. Setelah itu kita habis, tidak lama, paling 3 menit sudah selesai. Dan bukan di Sumba ini, tidak harus berjam-jam. Memang ini paling 2 menit sudah selesai. Artinya mengesahkan saja bahwa kami punya anak perempuan dan timur menjadi miliknya kami. Iya, thank you. Pane mama. Dia ada di rumah. Jadi baik, umba kalau di Sumba sini umba sudah bahasa Sumba ya, besan. Kalau di Sumba umba, berarti keluarga laki-laki perempuan, anak sudah jalur hubungan urusan adat sekalian menikah sudah sah, panggil umba sudah. Jadi ini tidak ada apa-apanya, Mas. Hanya membuktikan keluarga yang ada. Dan ini saya punya saudara-saudara semua ini, ya. Dari sana saudara Bapak Minton, ini Tom Aon di sini, hamba Tuhan. Itu saya punya Anomane. Ini Anomane, ini saya punya Meleba. Ini saudara, ini ipar, saudara. Dan ini yang paling ganteng ini saya punya adik juga. Yang paling sulung kakak. Tapi jumlah semua saudara bapak ada 10 orang. 7 laki-laki, 3 perempuan. Memang banyak. Bapak kami juga guru dulu dan dia bisa membiayai semua kehidupan sehingga kami sudah besar. Kakak yang sulung ada di kota,
jalani masa tugas jadi guru sampai kepala sekolah pengawas. Saya juga guru di keluarganya kami, di semua orang baik-baik semua, gantengan semua. Jadi hanya saya perkenalkan kepada saya punya anak. Ya nanti yang lebih tahu itu bisa dari rumah ke rumah pergi untuk pasti makan daging ayam sudah. Kalau pergi di Serdar pasti dikasih daging ayam sudah. Nah, jadi secara simbolis Bapak, sahnya Ibu Sita ya, Ibu Sita menjadi milik sahnya kami di marganya kami. Ya tadi kalau orang Sumba ambil air percik, tandanya sudah tertanda, buktinya bahwa tidak ada orang lain yang ambil, hanya miliknya kami begitu Bapak di sini. Jadi sehingga buktinya bahwa Nona Sita ini adalah miliknya kami. Ada sebatang parang. Kalau orang Sumba harus ada jubir sin, tapi situasi dan kondisi seperti ini artinya untuk sahnya, sehingga sampai di sana Bapak bisa sampaikan, Mama bisa sampaikan bahwa ini buktinya bahwa anak kita sudah menjadi milik orang Sumba. Diterima dengan sukacita, dengan senyum, dengan tertawa, tidak ada apa-apanya. Nah, jadi Papa Mama jangan khawatir, Nona Sita di sini aman. Nah, tidak ada orang Sumba memang yang pukul istri di sini, baik-baik, tidak ada. Biasa orang Sam takut sudah ikut bahan di pengapa tidak aman dan kendali. Jadi oleh karena itu pada ini serahkan kepada Bapak ini parang. Ini Bapak yang tinggal di rumah besar. Kasih kalau memang takut. Tandanya bahwa kami sudah terima Nona Sita menjadi milik kami, dan sampaikan kepada keluarga di sana bahwa Nona Sita sudah berada di keluarga orang Sumba. Saya kirim saya Bapak. Kalau ada yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih banyak salam untuk kita semua. Tadi begitu turun pesawat, saya bilang sama Bapak Paulus, Bapak, saya bersama istri dan anak bisa ada di sini turun pesawat pertama. Sedang itu karena Bapak Paulus yang ambil kami, yang jemput kami di Soe Kupang untuk datang di sini. Kalau tidak pernah Bapak datang ke sana, kami tidak pernah ada di sini. Jadi untuk alur cerita dia punya posisi dan sebagainya, Bapak sudah sampaikan kepada keluarga itu apa adanya. Dan saat perkenalan keluarga makan siri Pinang, awalnya perkenalan keluarga, kami sudah bilang kami tidak ada tuntut menuntut, tidak ada yang adat yang membebankan, tidak ada, karena kami tahu bebannya Rinto itu bebannya Sita, begitu pun sebaliknya bebannya Sita itu merupakan bebannya Rinto. Kembali ke hari ini kejadian kita berkumpul bersama, kami mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan dan kepada kami. Sebenarnya mau datang bukan kami berdua saja sebelum berdua, masih ada yang lain, tapi karena kendala pesawat dan tidak ada. Jadi mereka akan datang nanti dengan Sita punya adik dua, nanti datang di hari Sabtu, kemungkinan nanti hari Senin berbalik dapat punya bisa mundur Senin baru. Tapi karena saya tugas sebagainya, Minggu saya dan istri kepada Minggu jalan terus lanjut untuk balas gereja dan sebagainya. Terima kasih Bapak itu dan segala kepada fisik dan sebagainya sudah datang ke tempat kami untuk mengambil anak kami. Saat ambil itu jujur, orang tua siapapun berat. Saya memiliki piring yang saya sayangi, juga menyayangi. Orang ambil pasti
siapapun orangnya, dia merasa kehilangan. Tapi disitulah pembuktian Allah mengatakan anak itu titipan, bukan milik. Tidak ada satu anak pun yang ini itu dia punya milik, tidak ada. Itu punya Tuhan yang dititipkan kepada kami. Jadi saya bilang begini, saya waktu setelah Sita, saya bilang, Sita, kamu jadi anak sekian waktu kami didik sampai dengan besar. Dia mulai dari kecil, bayi di saya percaya. Saya terus lihat segala sakit penyakit yang dia alami dan sebagainya karena pertumbuhan dia. Kami antar jemput ke sekolah, baik dalam senang maupun susah kami mendampingi dia terus sampai dia pergi kuliah. Dia bertemu dengan Karinto, dia informasi sampai SMA saja dia ke sekolah, saya yang antar jemput. Begitu dia selesai, dia bertugas di Booking Rumah Sakit Pertama sebagai bidan di sana. Kami berdua antar jemput, jaraknya 100-an kilo. Dan medannya itu Karinto nanti bisa ceritakan medannya bagaimana. Kami antar dengan mobil antar pulang dengan segala macam cuaca. Artinya ini anak-anak 3 kesayangan kami. Kami ikhlaskan dari tanda kutip sebagai orang tua secara biologis menyerahkan kepada keluarga di Sumba, utama Karinto, menjadi bagian. Sebetulnya kata ambil itu tidak ada kata ambil, karena mengajak bersama-sama. Karena kami pun Sita bergabung sini bukan hanya Sita yang bapak orang ambil, bapak mama mengambil kami berdua, Sita punya adik-adik dan juga keluarga besar, mengambil semua itu untuk menjadi bagian dari keluarga Sumba. Jadi kalau bilang tadi, menurut saya Sita bukan hanya Sita yang ada di sini, kami berdua bersama adik dan keluarga merupakan bagian yang diambil juga oleh. Karena begitu mengambil hatinya Sita, itu juga mengambil hati kami orang tua. Itu yang kami ambil. Begitu sebaliknya, Rinto merupakan anak dari saya. Saya punya 3 anak perempuan saja. Saya bilang nanti saya punya 3 anak laki-laki lagi. Jadi sekarang 3 anak perempuan tambah 1 anak laki-laki sisanya. Jadi 4 anak saya punya. Jadi jangan berpikir itu memang secara adat, tetapi secara hati saya tahu Bapak Mama punya hati bahwa kita bersyukur. Bapak Paulus menyampaikan pada keluarga saya punya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Inilah Rito dan Sita. Itu kami. Bukan 3, tapi 4 sekarang sisi saya. Dan kami datang mengatakan mamanya Sita ini sakit fisiknya, saya pun takut terganggu. Tapi kami datang wujud kami menyerahkan dia menjadi bagian dari keluarga Sumba, dan kami di belakang juga merupakan bagian dari keluarga Sumba. Keluarga Sumba yang ada juga bagian dari keluarga Teri istilah yang ada di sana. Jadi kita sebutnya bukan menjadi kubu. Kalau mengambil artinya ada 2 kubu, satu yang diambil, satu yang mengambil. Tapi ini kita bergabung, jadilah satu keluarga besar. Saya sempat bilang, esok lusa kalau ada dari Sita berusaha, saya minta keluarga Sumba duduk di dalam. Bukan hanya Teri, atau di sana keluarga Sumba juga duduk sama-sama menerima siapapun. Kami